Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Dr. Deking Gadas, apakah Pak Dr. Deking Gadas menguasai bahasa Ibrani dan bahasa Yunani? Pak Dr. Deking Gadas, apakah Pak Dr. Deking Gadas menguasai bahasa Ibrani dan bahasa Yunani? Saya bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Oleh karenanya tadi saya mengatakan Pak Deki Gadas menguasai bahasa Ibrani tidak. Kalau bisa, saya mau belajar kepada Pak Deki Gadas. Hen abdi etma. Etma itu semula katanya adalah alef, ya, het, mem, dalet, Ahmad. Akan tetapi menjadi hen abdi, ya, etma. Harusnya hen abdi Ahmad bau bahiri reseteh di dalam. Nah, ini ayat berkorelasi dengan nubuatan yang disampaikan Yesus. Ya, silahkan Anda menjaga yang bahasa Ibrani yang saya tadikan itu, yang saya tadi ucapkan itu, ya, ke situ saya akan kembali kepada Matius 21 ayat ke-42, ya. Batu penjuru, ya, di dalam bahasa Ibrani adalah finah, kalau dalam bahasa Arab adalah labinah, ya. Labinah batu penjuru. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya mengilustrasikan tentang dirinya, ya. Perumpamaanku dengan nabi-nabi sebelumku adalah seperti seseorang yang membangun rumah yang indah, ya. Kemudian orang-orang mengitari rumah tersebut seraya berkata, alangkah indah sekali rumah ini, ya. Akan tetapi kok ada batu bata yang kosong. Andaikan batu bata yang kosong ini, dinding yang kosong ini diisi oleh labinah atau finah dalam bahasa Ibrani itu, kata Rasulullah SAW, akulah labinah, itu aku. Pertanyaan Pak Nandar tentang penguasaan akan bahasa Ibrani dan Yunani itu tidak relevan dengan materi debat ini. Sebab saya juga tidak melihat ada skill dan pengetahuan yang layak disebut sebagai pengetahuan akademik akan bahasa asli Alkitab dari pihak Pak Nandar. Yang Pak Nandar lakukan hanya menghafal kata bahasa Ibrani, dan menghafal kata dan atau kalimat bahasa Ibrani itu tidak membuktikan orang bisa bahasa Ibrani atau bisa bahasa Yunani. Jadi jangan mengemukakan sesuatu yang tidak relevan dengan perdebatan ini. Kemudian Pak Nandar salah, tadi ngaku-ngaku bisa bahasa Ibrani, tapi salah mengidentifikasi kata bahasa. Dia menyebutnya bina, padahal kata bahasa Ibrani untuk batu itu eben. Dan karena kata bahasa Ibrani untuk batu itu eben, dan kata bahasa Ibrani untuk anak itu adalah ben, maka Yesus di dalam Matius pasal 21 ayat 42 menggunakan permainan kata berdasarkan kemiripan bunyi antara ben dan eben untuk mengkaitkan batu itu dengan anak yang diutus oleh bapaknya namun ditolak bahkan dibunuh oleh para penggarap kebun anggur yang jahat itu. Jadi Pak Nandar belum membuktikan apa-apa mengenai nubuat akan Muhammad di dalam Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43. Akan saya bertanya, Pak Deki bisa bahasa Ibrani atau tidak? Saya ingin mengkaji di dalam Injil Matius, di situ tertulis di dalam bahasa Ibrani, hen, lihatlah, abdi, hambaku, ya, Ahmad. Akan tetapi di situ ada sebuah distorsi begitu, ya, menjadi etma, ya. Akan tetapi kalau kita melihat ayat ini keseluruhan, maka akan terlihat jelas bahwa ini adalah Nabi Muhammad SAW, ya. Hen, abdi, Ahmad, bau, basyiri rasyateh, ya. Artinya, ya, karena tidak bisa bahasa Ibrani, mari kita mengkaji terjemahan, salam terjemahan. Lihatlah, ya, korelasi dengan Yesaya 42. Lihatlah, ya, itu hambaku yang kupegang, ya. Kalau di situ gak diganti menjadi etma karena alef, het, mem, dalet, maka lihatlah hambaku yang hambaku Ahmad, orang mengemukakan premis-premis red herring dan mengemukakan teks-teks yang tidak relevan dengan perdebatan ini. Bahkan Pak Nandar sudah melupakan topik debat dan lari kemudian loncat ke sana kemari, kemudian berdansa di sekeliling panggung tapi tidak naik ke atas panggung tempat di mana dia harus berdansa. Dia bicara tentang Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 4. Tidak ada relevansi teks itu dengan Matius pasal 21
ayat 42, ayat 43 yang hendak digunakan Pak Nandar untuk membuktikan kenabian Muhammad. Dia bicara tentang Matius pasal 12 ayat 18, sekali lagi tidak relevan dengan teks proof teks yang dia jadikan acuan untuk membuktikan kenabian Muhammad. Dan itu sekali lagi saya ingatkan Pak Nandar, pertanyaan mengenai keterampilan penguasaan akan bahasa Ibrani, bahasa Yunani tidak relevan di sini. Sebab saya tidak melihat kemampuan Pak Nandar menguasai bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Pak Nandar itu kan hanya menghafal. Penguasaan bahasa Ibrani dan Yunani itu lebih daripada sekadar menghafal. Kalau saya minta Pak Nandar sekarang parsing kata-kata bahasa Ibrani yang Pak Nandar kutip tadi, Pak Nandar pasti tidak bisa jawab. Bahkan parsing itu apa saja, Pak Nandar tidak paham apa itu parsing. Jadi sekali lagi kembali ke topik debat kita dan buktikan bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam teks itu. Sebab sejauh ini Pak Nandar belum membuktikan apapun bahwa Matius pasal 21, ayat 42, ayat 43 mengandung nubuat mengenai Muhammad. Malah sebaliknya, Pak Nandar berdansa ke sana kemari, bergoyang ke sana kemari, lalu menabrak dan bertentangan dengan parameter-parameter acuan argumentatif untuk membangun case, mencari nubuat mengenai Muhammad di dalam Alkitab. Jadi semakin Pak Nandar berupaya ke sana kemari, Pak Nandar semakin membuktikan bahwa Pak Nandar telah murtad dari Islam malam hari ini. Soal bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, Pak Nandar bisa ikut kelas saya, karena saya juga mengajar bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Tapi itu tidak relevan. Yang Pak Nandar lakukan itu hanya menghafal, tapi tidak memperlihatkan pengetahuan akan gramatikal bahasa Ibrani dan bahasa Yunani.